Belakangan ini, kita diperhadapkan pada masalah kelangkaan. Seperti yang pernah terjadi beberapa bulan lalu, yaitu kelangkaan masker yang diakibatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Selain itu, di beberapa daerah di Indonesia juga sering kita melihat terjadinya kelangkaan air bersih akibat musim kemarau. Kemudian kalau di perkotaan, kita sering melihat antrian bahan bakar minyak yang disebabkan oleh terbatasnya stok minyak. Dan tentunya fenomena kelangkaan yang sering terjadi di sekitar kita. Untuk itulah kita perlu belajar tentang fenomena kelangkaan, supaya kita bisa mengajarkan kepada generasi kita untuk semakin melestarikan dan mencintai alam sekitarnya. Masalah ekonomi. Masalah muncul karena adanya perbedaan harapan dengan kenyataan. Dalam ilmu ekonomi, inti dari permasalahannya adalah keterbatasan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, atau yang kita sebut dengan istilah kelangkaan. Dalam ilmu ekonomi, kita diperhadapkan pada dua jenis masalah, yaitu satu, masalah ekonomi klasik, kedua, masalah ekonomi modern. Ada tiga masalah ekonomi klasik, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. A. Produksi atau production. Masalah ekonomi produksi berkaitan dengan proses pembuatan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam mencapai kemakmuran. Intinya adalah bagaimana barang tersebut dapat memberikan kepuasan. B. Distribusi atau distribution. Masalah ekonomi distribusi berkaitan dengan cara manusia dalam menyalurkan barang yang sudah diproduksi sehingga barang tersebut dapat dibeli dengan harga yang terjangkau. Untuk itulah diperlukan agen berupa distributor. C. Konsumsi atau consumption. Masalah ekonomi konsumsi berkaitan dengan bagaimana cara kita selaku manusia untuk mengkonsumsi barang sehingga dapat memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Kalau sudah paham masalah ekonomi klasik, sekarang kita bahas yang kedua, masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern biasa dikenal dengan istilah 2W plus 1H, yaitu what, how, and for whom. Kita mulai dengan what atau barang apa yang diproduksi. Barang apa yang diproduksi tentu menjadi masalah, karena kita harus bisa memproduksi barang yang sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Misalkan saja kita butuhnya A, ternyata yang diproduksi adalah B, maka itu merupakan sebuah masalah. B. How, bagaimana cara memproduksi. Bagaimana cara memproduksi barang tentu juga merupakan masalah, karena kita harus bisa mengkombinasikan seluruh sumber daya supaya barang yang kita produksi tersebut hasilnya maksimal. How juga berkaitan dengan teknik produksi, apakah menggunakan teknologi modern atau teknik konvensional. C. For whom, atau untuk siapa barang tersebut diproduksi. For whom juga merupakan sebuah masalah yang krusial karena produsen harus mampu memproduksi barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan merupakan sebuah fenomena yang dihadapi oleh hampir setiap negara di dunia. Kelangkaan itu sendiri adalah kondisi di mana kita tidak memiliki cukup sumber daya dalam memenuhi seluruh kebutuhan kita karena jumlahnya terbatas. Fenomena kelangkaan itu tadi tentunya terjadi bukan tanpa penyebab. Nah, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal penting. Mari kita bahas. Seperti misalnya terbatasnya jumlah sumber daya alam, kemudian perbedaan letak geografis, pertambahan jumlah penduduk, keterbatasan kemampuan produksi, bencana alam, dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat jumlahnya. Tentu setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Tapi kalau untuk kelangkaan, sebenarnya tidak bisa diatasi, tapi lebih tepatnya kita minimalisir. Banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti 1. Menyusun skala prioritas, 2. Bijaksana dalam menggunakan sumber daya, 3. Eksplorasi sumber daya baru, 4. Mencari barang substitusi, 5. Melestarikan alam. Contoh sederhana yang bisa kalian lakukan adalah dengan berhemat penggunaan listrik, bahan bakar, air,
serta tidak membuang sampah sembarangan. Oke, kita lanjut ke subtopik skala prioritas. Kita telah diperhadapkan pada masalah kelangkaan, sehingga kita perlu menyusun skala prioritas. Nah, skala prioritas itu sendiri adalah suatu daftar yang memuat berbagai macam-macam kebutuhan kita sendiri, yang kita susun secara bertingkat, mulai dari paling penting, penting, kurang penting, dan tidak penting. Selanjutnya kita bahas tentang kuadran skala prioritas. Ada 4 kuadran dalam menyusun skala prioritas. Di kuadran pertama ada kebutuhan yang sangat penting dan mendesak, seperti makan, minum, dan mengkonsumsi obat ketika sakit, dan lain sebagainya. Di kuadran yang kedua ada kebutuhan yang penting namun tidak mendesak, seperti membuat rencana mingguan, family time, mengembangkan diri, dan mengadakan pelatihan. Kuadran yang ketiga yaitu kebutuhan yang tidak penting namun mendesak. Biasanya ini ketika ada sale ataupun diskon berupa handphone. Sebenarnya tidak terlalu penting namun mendesak karena lagi diskon. Nah, kalau kuadran yang keempat ini sebenarnya kalau boleh kita abaikan ya, karena dia kebutuhan yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Contohnya, menggunakan sosial media terlalu banyak seperti Facebook, Instagram, online shopping, menonton TV terlalu banyak. Problem of choice atau masalah memilih. Ada banyak sekali barang dan jasa yang disajikan dalam kehidupan kita, tapi tidak semua barang dan jasa tersebut dapat kita peroleh. Tentu kita harus memilih beberapa di antaranya dalam memenuhi kebutuhan. Untuk itu, problem of choice adalah bagaimana cara manusia memilih kebutuhannya itu dari tingkatan yang terpenting, penting, kurang penting, dan tidak penting. Oleh karena itu, dalam memilih barang maupun jasa, kita harus bertindak rasional dan selektif. Dikarenakan banyaknya pilihan, maka manusia akan mengorbankan pilihan lain yang tidak ia pilih. Nah, biaya yang tidak ia pilih atau yang dikorbankannya itu disebut dengan istilah biaya peluang atau opportunity cost. Perlu diingat ya bahwa biaya peluang muncul karena adanya problem of choice atau masalah memilih. Biaya peluang atau opportunity cost atau biaya implisit adalah biaya yang dikorbankan karena sudah memilih salah satu di antara beberapa alternatif pilihan. Dalam contoh kasus biaya peluang, kita akan diberikan minimal 3 pilihan, jadi kita harus memilih salah satu di antara pilihan tersebut. Contoh kasusnya adalah Tuan Anton bekerja di perusahaan A dengan penghasilan 10 juta per bulan, ditawari bekerja di perusahaan B dengan penghasilan 11 juta per bulan. Kemudian ada temannya yang ngajak join bisnis dengan penghasilan Rp10.500.000 per bulannya. Jika si Tuan Anton memilih bekerja di perusahaan B dengan penghasilan Rp11 juta per bulan, nah maka berapakah besarnya biaya peluangnya Pak Anton? Jawabannya adalah sebesar Rp10.500.000 per bulannya, atau sebesar jika dia menolak join bisnis dengan rekan kerjanya. Lalu mengapa bukan Rp20.500.000 atau mengapa tidak dijumlahkan? Nah, karena biaya peluang itu adalah biaya yang terbesar yang dia korbankan. Ingat tadi kita harus memilih ya. Nah, yang dikorbankan yang terbesar adalah sebesar Rp10.500.000 per bulannya. Sudah paham kan tentang konteks biaya peluang? Kalau kalian sudah paham tentang perhitungan biaya peluang, maka kita lanjut ke perbedaan biaya peluang dan biaya sehari-hari. Biaya peluang atau biaya implisit yaitu biaya yang kita korbankan. Sedangkan kalau biaya sehari-hari atau biaya eksplisit adalah biaya berupa uang yang kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita masuk ke submateri terakhir yaitu kurva kemungkinan produksi atau Production Possibility Curve atau frontier. Nah, kurva PPC adalah kurva yang menggambarkan seberapa banyak kemungkinan barang konsumsi maupun barang modal yang dapat diproduksi oleh suatu negara jika seluruh sumber daya digunakan secara efisien atau secara maksimal. Ingat, barang yang diproduksi adalah barang konsumsi dan barang modal. Coba kita perhatikan kurva berikut. Pada kurva PPC ada dua sumbu yaitu sumbu vertikal barang Y, sumbu horizontal atau barang X.
Kita ibaratkan barang X ini barang modal, barangnya ini barang konsumsi. Ada dua titik, yaitu kombinasi di titik A maupun kombinasi di titik B. Jika kita memilih kombinasi di titik A, maka kita akan memproduksi 300 barang konsumsi dan 700 barang modal, dengan total produksi adalah sebanyak 1000 unit. Demikian halnya dengan kombinasi di titik B. Kita mengurangi produksi barang Y menjadi 100 dan menambah produksi barang X menjadi 900 dengan total produksi sama, yaitu sebanyak 1000 unit. Baik kombinasi titik A maupun titik B, total produksinya adalah sama. Kita hanya tinggal memilih kombinasi mana yang paling tepat. Jadi di sepanjang kurva PPC, produksinya adalah produksi yang paling efisien. Dalam kurva PPC juga berlaku hukum MRTS atau Marginal Rate of Substitution. Artinya, setiap pengurangan produksi barang Y akan menambah produksi barang X. Pada titik C, itu artinya negara tersebut memiliki sumber daya alam yang cukup, tapi memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah. Sedangkan pada titik D, itu artinya negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam yang cukup dan juga tidak memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk baca literatur lain supaya wawasan kalian semakin bertambah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.